warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tighyanil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله الصالح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Yang saya hormati sahabat baik, semua putra Al-Habib Muhammad dan Syarifah Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri dan Syarifah Muhayya binti Muhsin Al-Idrus yang hadir pada siang hari ini atau sore hari ini. Yang saya hormati para orang tua kita, Ustaz Abdul Karim Haji Ahmad, Ami Abdurrahman bin Ali Al-Jufri, dan para hadirin dan hadirin berbahagia. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, la an ardua mas'alatan min al-ilmi ahabbu ilayya min an usalliya mi'ah rak'ah. Aku belajar satu masalah agama tentunya, ahabbu ilayya, lebih aku suka min an usalliya mi'ah rak'ah sunnah tawaan. Lebih aku suka dari salat 100 rakaat salat sunnah. Jadi ilmu ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kesempatan ini sahabat ini menambah amal kita. Seakan-akan kita sembahyang 100 rakaat karena belajar, bahkan satu masalah nanti kita sampaikan. Kita berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang ditingkatkan semua amal sebagaimana sudah kita ketahui. Bahkan diam orang bulan Ramadan ini diam, kita tidak ngomong, tidak bicara apa-apa, dihitung tasbih. Seakan-akan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buat tasbih ini pahalanya besar, tidak gampang. Sayyidina Yunus alaihi salam, Allah berfirman tentang Sayyidina Yunus yang ditelan oleh ikan. Apa Allah mengatakan? Laula annahu minal musabbihin la labitha ila batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak bertasbih dalam perut ikan itu, Allah mengatakan sampai hari kiamat dia berada di perut ikan. Tasbih. Jadi orang dalam Ramadan ini, diam kita ini dihitung tasbih. Besar sekali. Jadi pahala tidak ada waktu, tidak ada pahala dalam Ramadan ini. Bahkan naumus shaim ibadah. Puasa orang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidur ini memang sebutannya Allah, tetapi hati-hati kita tidur. Tidak semua tidur ini membawa manfaat. Ada tidur membawa mudarat. Contohnya, an-naumu ba'da sholati subhi yuridul fasal. Tidur setelah salat subuh itu Nabi bilang mewarisi fakir dan miskin. Kalau miskin, dia punya kebutuhan 100.000, tapi dia bisa sampai, dia bisa 80.000. Ini miskin. Kalau fakir ini sama sekali tidak ada, menunggu belas kasihan dari orang. Ini tidur pada salat subuh ini yurisul fakir, mewarisi fakir. Apa sebab? Tidur sebagai habis sholat subuh itu menyebabkan miskin.
Dalam sebuah hadis di dalam sebuah kitab saya baca, innallaha yaqsimu arzakan nasi min salatil fajri min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sesungguhnya Allah bagi rezeki manusia bukan hanya orang beriman. Manusia itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu manusia. Nah, Allah bagi rezeki siapa saja. Antara sholat subuh, terbitnya fajar, salat masuk sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Jadi kalau kita tidur di sini, otomatis tidak ada kebahagiaan. Hati-hati kita orang dulu, saya ingat Haji Muhsin almarhum ini, paling hati orang tidur habis sholat subuh. Dan saya Walid Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abbas, beliau tidak hanya manusia, kucing dia kasih bangun, jangan dia bikin sial ini. Jadi tidur. Dan ada juga orang selain bulan puasa ini tidurnya ibadah. Ada orang lain bisa dihitung ibadah. Siapa itu? Orang yang selalu berbuat maksiat. Naumul 'asi ibadah. Sebab karena tidurnya orang berbuat maksiat ini ibadah. Sebab kenapa? Ini hadis. Kenapa? Sebab kalau kita dia bisa ngagor orang, bisa pukul orang, bisa macam-macam dan sebagainya. Sehingga dia dihitung ibadah. Dia tidur dihitung ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini kita tidur, tapi harus kita hindari tidur beberapa waktu, diantaranya tadi ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh ini tidurnya berbahaya. Kedua, ba'da sholat asar. Nah, kedua ini juga bahaya ini. An-naumu ba'da sholatil asri yurithul junun. Tidur habis sholat asar mewarisi gila. Jadi jangan coba-coba. Dulu Ami Ahmad, abahnya Ami Tarmiji ini cerita sama saya. Ada satu orang tidak percaya ini bahwa tidur habis sholat asar itu bahaya. 40 hari gila. Jadi dia tidur selama setiap sepaksa sengaja habis dia sholat dia tidur sampai 40 hari. Hari ke-40 kata Ami Muhammad bilang dia masuk lantai, dulu pakai lantai, semua sudah lantai gitu. Ya, lalu lantai, jamban di dia di sungai. Keluar dari itu, dia sudah bawa celana dalamnya, keluar dari lantai sudah bergoyang-goyang dia punya barang. Dia bilang apa? Saya juga gila. Nah, ini jangan coba-coba, jangan kita coba. Nanti anak kita malu dan sebagainya. Dan kita jangan biasakan. Sebab tidur habis sholat asar ini banget berbahaya. Nah, bisa anak-anak kalau mau apalagi dekat maghrib, bangunkan mereka. Jangan sampai mereka tidur sedekat maghrib. Jadi tidur ini bagus di bulan Ramadan ini ibadah. Nilainya daripada kita menceritakan aib orang, menceritakan kesalahan orang, menceritakan aib orang ini bahaya. Sekarang ini kita kadang-kadang tidak sadar, asyik bicara. Ini bukan di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu bahaya. Nah, di luar Ramadan dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang riba bicarakan aib orang ini, asyaddu min 30 zina. Lebih bahaya dari 30 kali berzina. Ada hadis lain dikatakan al-ghibatu tarkul ghibah afdal min 70 hajjatan. Meninggalkan satu kali ghibah, apalagi di bulan Ramadan ini lebih afdal daripada haji 70 kali. 70 kali haji. Kenapa? Kita yang masa dia, apalagi sekarang nih, nunggu 20 tahun baru bisa haji. Tadi ada orang datang sama saya mau haji, dia tanya, saya telepon, ternyata sekarang yang haji plus itu 250 juta.
Ini meninggalkan riba afdal min 70 hajjah. Dari 70 kali haji. Apa sebab? Karena haji ini menghapus hubungan dosa kita sama Allah. Dosa kita sama Allah ini yang terhapus. Tapi riba ini tidak bisa terhapus. Tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Orang yang riba ini Allah mengatakan, apakah dia mau makan bangkai saudaranya yang sudah mati, saudaranya dia makan sendiri mayat saudaranya. Dalam Al-Quran. Jadi terhapus ini dosa kita. Dosa-dosa kita, kelalaian kita ini yang dihapus haji. Tapi dosa manusia, kita sesama manusia tidak bisa. Sekarang kalau sudah, bagaimana cara minta maafnya? Harus minta maaf langsung kepada orangnya. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana? Kita ampun, Rabbighfirli walidayya waliman asab au miniman dhalamtu au asab ilaihi. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang aku pernah zalimi dan aku pernah buat buruk seperti itu. Itu yang bisa membuat dia bergembira di alam barzakh. Itu yang dia bisa membuat dia memaafkan kesalahan kita. Ini. Jadi kalau tapi masalahnya kita yang belum mati apa dia? Ini masalahnya. Kita bisa saja minta maaf. Kalau masih hidup tidak ada. Kalau masih hidup harus kita datang beritahu, saya pernah katakan kau punya gigi panjang, misalnya contoh. Ya, misalnya saja. Ini tidak bisa. Ini hati-hati kita di bulan Ramadan ini. Dalam zaman Nabi ada 2 orang perempuan yang puasa waktu itu sudah hampir mati. Habis. Ya, kalau sudah habis cukup. Ceritanya lain kali. Ya, saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, asyhadu an la ilaha illallah sallallahu nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.